Salam, selamat pagi. Kita akan tetap bersyukur bahwa oleh sebab kemurahan Tuhan, Tuhan terus memelihara hidup kita. Hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 4. Amsal pasal 1 ayat 1. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab kita ini menjadi hal yang sangat unik. Arti kata unik adalah ada keistimewaan yang tanpa duanya, ada keistimewaan yang tidak dapat dibandingkan dari sisi keunggulan apapun yang ada di kitab-kitab agama yang lain. Alkitab kita ini berbicara tentang satu bagian, bukan merupakan aturan-aturan hukum-hukum yang tidak teruji. Tetapi terjadi adalah sesuatu keberadaan di mana Allah bekerja di dalam keberadaan hidup umat Allah pada waktu itu. Dan ketika mereka berpengalaman bersama-sama dengan Allah, maka mereka menuliskannya. Termasuk kitab Amsal ini berbicara dengan satu bagian nama yang sangat istimewa adalah Salomo bin Daud Raja Israel. Ketika kita mengenal nama ini, maka kita tahu siapakah dia. Dia adalah orang yang sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang yang berhikmat. Pengalaman hidup berhikmat dengan Allah adalah sesuatu yang sangat berarti yang perlu kita pelajari dari hidup Salomo. Salomo mengatakan tulisan-tulisannya bukan tulisan-tulisan kosong, tapi pengalaman-pengalaman bagaimana Allah mendidik dia, bagaimana Allah memberikan pengertian, bagaimana Allah memberikan didikan supaya dia menjadi pandai, supaya menjadi bijaksana, supaya menjadi hidup dalam kejujuran, supaya memberikan pertolongan kepada orang lain. Pada dasarnya Amsal menegaskan ini pengalaman hidup daripada Salomo yang dibukukan dan kemudian diajarkan. Saudara, kalau kita belajar firman Allah, apa yang kita dapatkan? Kita tahu bahwa ini kitab yang sudah teruji dalam kehidupan manusia. Sebab itu patut kita bersyukur dan tidak ada salahnya bagi kita untuk terus belajar terhadap kebenaran firman Allah. Jangan sia-siakan firman Allah yang ada pada hidup kita tanpa pernah kita pelajari, tanpa pernah kita laksanakan. Karena pada dasarnya dia dipenuhi dengan berbagai hal yang sudah teruji dalam kehidupan manusia. Saudara harus yakin ini istimewa. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan memberikan warisan yang terbaik dalam hidup manusia, yaitu keberadaan Alkitab sebagai firman Allah. Bukan menjadi catatan-catatan kosong tetapi ini menjadi satu catatan keistimewaan di mana Allah bekerja dalam hidup manusia, sehingga pada waktu mereka teruji di dalam segala sesuatu, mereka menceritakannya kepada kami dan mewariskan kepada kami supaya kami tetap hidup benar di hadapan Allah. Dan yang paling penting dalam hidup kami adalah kami bisa mengenal Allah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami bersyukur. Amin.